Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Frontline. Oke, mata kuliahnya adalah Internet Working. Ini materi yang kedua gitu ya. Materi kedua, nanti kita akan belajar tentang proses routing. Tapi lanjutan ya. Ini lanjutan dari proses routing, materi proses routing menurut saya yang ada di mata kuliah jaringan komputer begitu ya. Ini lanjutannya ya, seperti itu. Oke, ini materi yang pertama, yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep paket forwarding. Jadi bagaimana sih router itu meneruskan paket? Caranya bagaimana? Seperti itu ada di materi yang pertama, begitu ya. Oke, materi yang kedua berbeda nih ya. Materi kedua tentang proses routing lanjutan. Nah, oke, langsung saja ya. Apa yang kita bahas di proses routing lanjutan? Yang kita bahas adalah kita melihat lebih dalam tentang informasi alamat network dalam tabel routing ya. Ingat ya, dalam melakukan fungsi routing atau proses routing ini penting banget nih tabel routing karena sebagai acuan gitu kan ya. Dalam melakukan proses routing gitu ya, maka informasi yang ada dalam tabel routing ini sangat penting sekali gitu ya dalam meneruskan si paket begitu ya. Acuannya di situ karena ya. Oke ya. Sekarang kita akan melihat informasi yang ada dalam tabel routing itu teori awalnya seperti ini. Oke, teori awalnya ya, konsep awalnya seperti ini ya. Konsep awalnya adalah informasi yang tersimpan dalam tabel routing itu awalnya adalah alamat network yang terhubung langsung dengan sebuah router ya, yang terhubung langsung dengan sebuah router. Sebagai contoh, oke, R1 di sini ada gambar ya. R1 itu ada dua alamat network yang terhubung langsung, yaitu lewat interface FA00 begitu ya. Lewat interface FA00 ini ada informasi tentang alamat network ini ya, 192.168.10./24 gitu ya. Kemudian lewat interface keluaran FA01 ini punya informasi alamat network 192.168.20./24 gitu ya. Ada dua. Begitu pula di R2 ya. Oke, R2 juga punya dua alamat network ya. Lewat pintu keluar FA00 gitu ya. Ada informasi alamat network ini ya, 192.168.20./24. Begitu pula lewat interface keluarannya FA01 ada informasi alamat network 192.168.30.0 begitu ya. Nah, seperti itu. Nantinya kedua alamat network yang terhubung pada R1 maupun R2 akan tercatatkan langsung dalam tabel routing. Begitu ya. Pertanyaan berikutnya bagaimana caranya begitu ya. Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Kalau kita berhasil memberikan alamat IP pada interface FA00 di R1, misal seperti itu ya, maka alamat network yang digunakan oleh si interface FA00 dalam artian adalah ini ya, pasti ini ya, 192.168.10./24 gitu kan. Maka alamat networknya itu akan tercatatkan dalam tabel routing ya. Kalau kita lihat dia tercatatkan pada baris pertama begitu ya. Nah, kita kan 192.168.10./24. Oke. Interface ini apa? Interface di sini artinya pintu atau interface yang digunakan oleh si R1 untuk menuju ke 10.0. Begitu ya. Jelas ya? Oke. Begitu. Bisa? Nah, sekarang kita lanjut. Misal kita memberikan alamat IP pada interface FA01 di R1, maka sama alamat network yang digunakan oleh si interface FA01 dalam arti ini adalah 192.168.20.0 itu akan tercatatkan secara otomatis dalam tabel routing. Dari gambar terlihat di tabel routing R1 tercatatkan pada baris kedua. Begitu ya. Oke, jelas? Begitu pula di R2. Kalau kita berhasil memberikan alamat IP pada FA00, maka alamat networknya juga akan tercatatkan. Gitu ya. Ini pada baris pertama. Oke. Kalau ini juga sama, kalau kita ngasih IP di FA01 di R2 juga akan tercatatkan dalam tabel routing di R2.
Jelas sampai sini? Karena hanya ada dua alamat network yang tercatatkan, yang terhubung dengan R1 maupun R2, maka hanya ada dua baris saja yang tercatat, begitu ya. Nah, jelas ya. Nah, kemungkinan pencatatan seperti ini ya, yang awalnya hanya mencatat alamat network yang terhubung langsung saja, akan mempunyai masalah kalau topologinya seperti ini. Topologi seperti ini. Jadi kita lihat R1 itu ada alamat network yang belum tercatat karena dia tidak terhubung langsung. Dalam ini apa? Ini ya. Yang ini kan 30.0 kan nggak terhubung langsung ya. Oke. 192, 108, 30 kan nggak terhubung langsung dengan R1, betul ya? Dan nggak dicatat. Ini ada masalah nantinya. Oke, ada masalah. Begitu pula dari sudut pandang R2 tuh ya. Ada alamat network 192, 108, 10, ini nggak terhubung langsung dengan R2 dan nggak dicatat secara otomatis ya di tabel routing R2, gitu ya. Seperti itu. Ada masalah nantinya. Oke. Ada masalah. Masalahnya seperti ini ya. Sebagai contoh, PC1 ini ngirim paket ke PC2. Tujuannya adalah PC2. Begitu ya. Nah, PC2 misalnya alamatnya adalah ini 192, 108, 30, 10. Begitu ya. Jadi paket tujuannya adalah si PC2. Begitu. Oke, seperti itu. Paket kirim, terima oleh R1. Ya, R1 ngapain? Melakukan proses routing. Gitu ya. Dia akan mencocokkan antara alamat IP tujuan ya. Ini IP tujuannya itu kita tulis ulang ya. Apa ya? Tujuannya ini aja 192 168 30 10 begitu ya. Ini akan dicocokkan dengan satu persatu baris dari alamat network yang tersimpan di tabel routing R1 begitu ya. Kita cocokkan pada baris pertama. Karena ini menggunakan /24 berarti kita mencocokkan 24 bit dari kiri atau 3 oktet begitu ya. Dari sini 3 oktet kita cocokkan ya. Oke, pada oktet pertama cocok ya. Ini 192, ini 192 cocok begitu kan. Oktet kedua 168, 168 cocok juga begitu ya. 30 di sini 10. Nah, ini dia. Nggak cocok ya. Nggak sama. Artinya pada baris pertama tidak ditemui cocokan. Begitu ya. Tidak cocok begitu. Karena tidak cocok pindah ke baris kedua. Sama prosesnya. Lihat. Alamat network yang tersimpan pada baris kedua menggunakan /24. Artinya apa? Artinya akan mencocokkan 3 oktet pertama. Ya. 3 oktet saja mulai dari oktet pertama begitu ya. Kita mulai pada oktet pertama cocok ya karena ini 192, di sini 192 sama. 168 168 sama. 30 10. Ah, ini ya. Nggak sama ya, nggak sama pada oktet ketiga. Pada oktet ketiga tidak sama. Kalau tidak sama maka saya silang. Tidak ada kecocokan. Karena tidak ada kecocokan, maka paket tadi akan dibuang ya, akan dibuang. Oke, karena tidak ada untuk default di sini asumsinya ya, maka paket akan dibuang. Tidak jadi dilakukan proses forwarding. Begitu ya, tidak jadi diteruskan. Intinya seperti itu. Nah, masalah kan? Nah, ketemu masalahnya sekarang. Masalahnya kalau kita tidak mencatatkan alamat network dari alamat perangkat network dari PC tujuan, dalam hal ini adalah PC2 gitu ya. Alamat networknya ini kan 192 168 30, ini tidak dicatatkan dalam tabel routing CR1, ini akan masalah begitu ya. Masalahnya udah saya jelaskan barusan ya. Solusinya gimana? Kita catat tuh ya, kita catat. Nah, kita catat ya. Asumsinya kita catat ya. Asumsinya kita catat seperti ini. Kita catat aja begitu ya. Ini ya, alamat network yang tidak terhubung langsung dengan R1 ya, remote bahasanya ya. Remote gitu kan. Masih ingat ya di materi pertama, remote network. Nah, oke, seperti itu. Kita catat nih ya. Oke, kita catat di baris ketiga. 192 168 30 0 ya. /24. Oke, R1 untuk menuju 30 pakai pintu FA00. Maka saya tulis di sini FA00 begitu ya. Oke.
Nah, sekarang kalau kita melakukan proses pencocokan pada baris ketiga dengan alamat apa itu? Alamat IP tujuannya pasti sama semua pada semua oktet ya. Pada oktet pertama 192 cocok ya. Oke, perhatikan 192 dengan 192 kan cocok. Oke. 168 pada oktet kedua 168 cocok juga. Oke. Atau ketiga 30 dengan 30 cocok ya. Karena 124 berarti cuma 3 oktet aja atau 24 bit aja. Pada 24 bitnya adalah sama, begitu ya. Oke, berarti cocok. Artinya apa? Artinya paket bisa dilakukan proses forwarding. Diteruskan lewat interface FA00. Maaf, salah. Tadi itu bukan FA01 ya. Maaf. Salah, bukan FA00. Tapi R1 untuk menuju ke 30 ini pintu keluar yang gunakan FA01 gitu ya. Aduh, salah ya. Maaf. Ya. Ternyata di sini pakai FA01 begitu ya. Oke, ya. Ya, hapus saja ya. Ya, interface keluarannya adalah FA01. Nah, ini baru benar. Jadi, kalau ada paket yang cocok dengan pada baris ketiga, dalam hal ini adalah 192.168.30, maka akan diteruskan lewat interface FA01. Ini ya, diteruskan ke sana, ke R2. Begitu ya. Oke. Bisa? Nah, masalahnya udah teratasi. Kalau apa? Kalau kita catat tuh ya, yang tadi ya 30 gitu ya, kita catat tuh. Kita catat gitu ya, kita catat di tabel routing R1. Jelas ya? Oke, untuk memperjelas lagi, kalau arah kebalikannya gimana gitu ya? Kalau arah kebalikannya gimana? Ini arah kebalikan nih ya. Arah kebalikan saya punya contoh nih. Contohnya ada seperti ini. Kebalikan. Jadi PC 2 ngirim paket ke PC 1. PC 1 ini kebalik ya. Daerahnya ke sana tuh, arahnya ke sana ya. PC 1 paket dikirim ke PC 1. Oke, PC 1 misal alamatnya adalah 192.168.10.10. Jadi di sini IP tujuannya, oke, IP tujuannya seperti ini. 192.168.10.10 begitu ya. Oke, agak cepat nggak apa-apa ya. Oke, langsung saja. Kalau kita cocokkan pada baris pertama nggak cocok. Kenapa? Ini kan harus 24 bit ya, atau 3 oktet ya. Pada oktet ketiga perhatikan. Ini kan 20, ini 10. Nggak cocok kan? Nah, maaf ya, cepet ya. Kan sudah tadi ya yang arah ini, arah yang dari PC 1 ke PC 2, kalau kebalikannya hampir sama, tapi arahnya aja berbeda gitu ya. Oke, untuk baris kedua perhatikan, baris kedua nggak cocok juga pada oktet ketiga. Di sini 10, di sini 30 begitu ya. Oke, nggak cocok juga. Artinya apa? Artinya adalah paketnya akan dibuang. Nggak jadi di forwarding gitu ya. Nggak jadi di forwarding karena tidak ada satupun informasi yang cocok dengan alamat network dalam tabel routing begitu ya. Oke, solusinya. Oke, sip. Solusinya gimana begitu ya? Solusinya adalah kita harus mencatatkan ini nih, alamat network yang digunakan oleh si PC 1. Itu harus dicatat lagi, sekali lagi akan dicatat, harus dicatat begitu ya. Dicatat ke dalam tabel routing si R2 begitu ya. Nah, kalau kita catat, misal seperti ini kita catat ya. Oke, kita tulis sekarang 192.168.10.0 ya, /24. Oke, R2 untuk menuju ke 10.0 pintu keluarannya adalah FA00. Oke, jelas ya. Maka kita tulis di sini FA00. Oke, sudah. Ini jadi baris ketiga. Oke, kalau baris ketiga. Nah, sekarang kita lihat apakah cocok pada 3 oktet pertama atau 24 bit pertama. Ini sini kan kita cocokkan ya. Pada oktet pertama 192, 162 cocok. 168 sesuai. 10 cocok gitu ya. Artinya apa? Artinya pada baris ketiga itu ada kecocokan. Ada kecocokan, cocok begitu ya. Cocok. Nah, kalau cocok berarti paket akan dilakukan proses forwarding. Forwarding menggunakan interface FA00. Ini ya interface-nya ya. Maka paket akan dikeluarkan tuh ya, dikeluarkan ke R1. Jadi paket akan diteruskan ke R1 begitu.
Tuh ya, sip. Nah, seperti itu. Oke, akan ditekan ke 1 dan akan dilanjut ke PC 1. Begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita simbolkan seperti ini. Jadi, kalau PC1 ingin bisa berkomunikasi dengan PC2, begitu pula sebaliknya, PC2 bisa berkomunikasi dengan PC1, maka kita harus mencatatkan alamat network yang tidak terhubung langsung atau remote ya, atau remote network. Jadi yang tidak terhubung langsung juga harus dicatatkan supaya bisa mengkoneksikan begitu ya, bisa menghubungkan antar PC begitu kan. Misal jadi si R1 begitu, si R1 harus mencatatkan 30 begitu ya, sudah ya. Kemudian si R2 harus mencatatkan 10 nol. Begitu ya, jelas sampai sini. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, kalau kita tadi intinya mencatatkan alamat network yang tidak terhubung langsung atau bahasanya adalah remote network begitu, itu caranya itu ada dua gitu ya. Misal ini R1 mau mencatatkan alamat network ini 30 nol yang tidak terhubung langsung. Nah, cara mencatatkannya itu ada dua macam, ada dua cara. Pertama dengan cara statik. Ya, statik itu bahasanya adalah manual. Manual artinya apa? Oke, manual artinya, ya manual. Artinya kalau ini kita mencatatkan manual. Jadi yang bekerja itu adminnya, admin jaringannya itu bekerja. Kalau di sebuah router itu mencatatkan satu alamat network lawan, berarti yang satu baris, begitu ya. Oke, satu baris. Kalau ada satu alamat network lawan, begitu ya. Kalau alamat network lawannya ada 100. Alamat network remote-nya ada 100. Berarti berapa baris? Oke, berapa baris? Ya, 100 baris. Kebayang ya? Nah, kalau alamat network-nya ada 1000. Berapa baris harus dicatatkan? Ya, 1000 baris, begitu ya. Oke, mesti bingung. Kenapa ada baris? Ya, nanti kita praktekkan ya. Supaya lebih jelas, nanti kita praktekkan. Artinya, jumlah baris dengan jumlah alamat network lawan itu sama. Ya, seperti itu. Jumlah baris yang akan dicatat, akan digunakan dengan jumlah alamat network lawan yang akan dicatat itu sama. Oke, kebayang ya kalau ada 100 juta. Banyak banget itu. Jadi, rawan apa kalau statik? Rawan apa? Rawan salah dalam menulis. Begitu kan kalau manual? Nah, pertama rawan salah, begitu ya. Pertama rawan salah. Oke, rawan salah tulis. Rawan salah tulis, begitu kan. Ini yang kedua apa ya? Yang kedua jelas capek ya. Capek kan 1000 gitu, 10.000 lumayan capek gitu kan. Nah, kebayangnya. Nah, solusinya yang kedua itu pakai cara yang dinamik. Bahasanya adalah otomatis. Yang tadi manual, sekarang otomatis. Oke, yang otomatis kita nggak perlu nyatet satu persatu, begitu ya. Kita cukup mengaktifkan yang namanya protokol routing. Nah, ini dia. Kita cukup mengaktifkan protokol routing, ya. Berapapun jumlah alamat network lawan, nanti biar protokol routing yang bekerja dalam mencatatkan alamat network lawan tersebut, gitu ya. Lebih enak mana? Lebih enak pakai yang cara otomatis. Kalau ini kebayang tuh ya, kalau ada 1000 ya 1000 baris kita catat tuh. Kalau ini ada 1000 nggak masalah, kita cuma mengaktifkan protokol routing. Nanti protokol routing yang akan mencari alamat network lawan berapapun jumlahnya. Begitu ya, dia akan mencari, akan menghimpun alamat remote network, ya tuh gitu kan. Alamat network lawan akan dicari tuh, akan dihimpun bahasanya, akan dicatat gitu ya oleh si protokol routing. Enak gitu ya bahasanya, kita cuma ngaktifin protokol routing, udah beres. Oke, rawan salah? Enggak. Karena yang bekerja adalah si mesin, oke, algoritma. Bahasanya yang bekerja adalah si mesin, si routernya yang bekerja dengan cara mengaktifkan protokol routing. Nih, kalau yang ini bekerja siapa? Admin, ya, manusia. Manusia tepatnya salah dan dosa. Bahasanya gitu ya. Pokoknya kalau manusia itu rawan salah deh, pokoknya gitu ya. Rawan salah, capek. Ini enggak. Kita ngaktifkan protokol routing, beres gitu. Pilih yang mana? Pilih yang otomatis paling ya. Nah, saya pilih ini. Waduh, karena apa? Enak gitu ya, nggak capek, nggak salah tulis ya, nggak rawan salah tulis ya. Seperti itu. Tapi dalam realitanya itu mix ya, digabung ya. Ada yang
harus menggunakan statik begitu ya. Oke, ada yang itu sebaiknya pakai otomatis begitu ya, pakai dinamis gitu ya, pakai protokol routing. Karena apa? Tadi banyak banget alamat untuk lawannya harus catat gitu. Jelas di sini? Nah, seperti itu ya teori tentang alamat network yang tersimpan dalam tabel routing begitu ya. Nah, tadi kan kita ngomong tentang ini ya, protokol routing ya, protokol routing. Oke. Nah, kita akan lanjutkan di klasifikasi protokol routing ya, di bagian yang kedua. Lanjut ya. Oke, sip. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut di bagian yang kedua. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.